Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ahmad. Saya akan mempresentasikan hasil laporan fabrikasi PBL saya, yaitu bersama Pak Mufti Fatma dengan NIM 44122011050 dengan program studi D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan, jurusan Teknik Mesin. Baiklah, uh, Alhamdulillah, puji syukur Tuhan Yang Maha Esa sehingga saya dapat bisa menyelesaikan hasil laporan ini pada kuliah fabrikasi kapal dengan tahun ajaran 2024-2025 di Politeknik Negeri Batam. Semoga laporan ini memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan manfaat bagi pembaca dan juga sebagai pembelajaran. Yang pertama yaitu bab 1 menjelaskan tentang yaitu mesin plasma cutting. Mesin plasma cutting adalah pemotong material mengalami kemajuan besar dalam industri manufaktur modern yang telah meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas hasil. Dan juga mesin plasma cutting bisa dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu dengan multi pro profesional. Untuk pemotongan dilakukan dengan mengatur arus parameter listrik pada 90 sampai 100 ampere. Parameter pemotongan plasma cutting yaitu memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemotongan. Jika kecepatan arus tekanan sesuai, maka hasil pemotongan akan kurang bagus. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pemotongan dari plasma cutting adalah sebagai berikut, yaitu arus listrik, yang kedua tegangan, yang ketiga kecepatan, dan yang keempat gas. Dan yang bab kedua yaitu pemodelan 2D dan 3D struktur kapal. Pemodelan struktur kapal merupakan tahap penting dalam desain dan rekayasa kelautan. Pemodelan 2D dan 3D struktur kapal merupakan proses pembuatan presentasi visual dan matematis dan struktur kapal secara detail. Model ini tidak hanya menampilkan bentuk luar kapal, tetapi juga detail internal seperti rangka, lambung, geladak, dan sistem pendukung lainnya. Untuk review gambar bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Ada pemodelan gambar 2D kapal dan juga ada 3D struktur kapal. Jadi kesimpulannya adalah, jadi saya memperoleh dari gambar 2D dan 3D ini adalah untuk memperoleh gambar yang kerja yang akurat dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, sehingga dapat digunakan sebagai panduan untuk membuat komponen yang sesuai dan diinginkan. Bab 3 yaitu mesin pembuatan plasma cutting. Plasma cutting adalah untuk bab 3 pembuatan mesin pad. Mesin pad atau dalam bahasa Indonesia sering disebut rencana penempatan atau rencana penumpukan. Suatu strategi pengaturan yang dilakukan untuk menempatkan atau menumpukan berbagai komponen atau material dalam satu area. Untuk gambarnya bisa kita lihat sampai di bawah ini. Proses pembuatan mesin pad melibatkan beberapa pembagian yang dikerjakan secara individu terhadap semua kelompok yang dilakukan secara berblok. Dalam proses ini saya melakukan dengan ukuran plat yaitu 20 x 6 feet dan berhasil untuk melakukan jumlah plat dengan ketebalannya. Gambar akhir mesin pad bisa kita lihat sampai seperti ini. Jadi kesimpulannya yang dapat saya ambil dari mesin pad ini adalah untuk menentukan jumlah plat yang akan digunakan untuk bahan produksi kapal, supaya bahan penggunaan plat tidak banyak habis dan juga perusahaan tidak mengeluarkan banyak anggaran. Bab 4 yaitu analisa kekuatan struktur kapal. Untuk memastikan bahwa kapal mampu bertahan dalam berbagai kondisi operasi laut, seperti beban statis, beban dinamis, tekanan gelombang, dan tekanan angin, analisis kekuatan struktur kapal mencakup komponen seperti lambung, dek, dan rangka internal kapal, memenuhi standar kelayakan internasional, meningkatkan efisiensi material, dan menjamin keamanan operasional adalah tujuan utama dari analisis ini. Untuk teori
Stress, strain, displacement, dan factory of safety. Yang pertama yaitu teori stres atau tegangan. Gaya persatuan luasnya bekerja pada suatu material oleh beban eksternal dikenal sebagai tegangan. Yang kedua, story strain. Perubahan bentuk relatif atau deformasi yang terjadi pada material karena tegangan. Yang ketiga, teori displacement adalah perubahan posisi suatu titik pada struktur oleh karena penerapan gaya. Yang keempat, factory of safety atau FOS. Rasio kekuatan maksimum material terhadap tegangan yang dialami dalam kondisi operasional FOS, memastikan keamanan dan kenalan struktur. Untuk pemodelan kapal bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama, analisis factor of safety. Yang kedua, analisis of strength. Yang ketiga yaitu analisis stress. Yang keempat, analisis specific displacement. Ada juga beberapa tahapan struktur kapal pada slip work. Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua analisis, yang terakhir yaitu evaluasi. Untuk hasil dan pembahasannya menurut saya, struktur kapal bisa memenuhi standar kekuatan dan keamanan yang diinginkan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa struktur kapal tetap stabil dan aman, perlu dilakukan pemantauan terhadap beberapa parameter. Dan kesimpulannya adalah analisis struktur kapal SolidWorks mempertimbangkan berbagai beban dan kondisi operasional untuk meningkatkan kekuatan dan keamanan struktur kapal. Hasil analisis dapat digunakan untuk membuat perubahan desain atau material yang perlu untuk menjamin kinerja dan keamanan kapal. Yang bab 5 yaitu pembuatan spesimen pengelasan. Untuk teori proses pengelasan adalah menyambungkan dua atau lebih material, biasanya plastik, dengan melelehkan bagian yang akan disambungkan dan menambahkan material pengisi jika diperlukan. Ada juga yaitu beberapa jenis-jenis pengelasan. Yang pertama pengelasan oksigen, yang kedua busur, yang ketiga resistensi, yang keempat laser welding, yang kelima pengelasan ultrasonik. Ada teori welding prosedur, bisa kita lihat sebagai di bawah ini. Ada beberapa yaitu pengertian welding prosedur, komponen welding prosedur, tujuan welding prosedur, tempat welding prosedur. Ada juga dari teori NDT. Ada pengertian NDT, jenis-jenis NDT, dan bahkan ada juga sampai tujuan NDT. Untuk tahapan pengertian spesimen pengelasan bisa kita lihat pada gambar di atas. Untuk kesimpulannya adalah menghasilkan spesimen pengelasan yang berkualitas dan memiliki kekuatan las yang memadai dapat dicapai melalui proses pembuatan spesimen pengelasan yang sistematis dan terorganisasi penggunaan teknik yang tepat. Yaitu yang keenam ada proses pembuatan prototipe struktur kapal. Untuk prosesnya kita bisa lihat pada review gambar di bawah ini, yaitu tentang ada beberapa frame yang kita buat, yaitu dari frame 1 sampai 12. Jadi untuk frame 1 sampai 12 nanti kita buat digabungkan dengan satu kelas, jadi membuatkan satu tipe lambung. Dan kesimpulannya, dengan prototipe ini dengan menggunakan proses yang sistematis mulai dari perancangan, pemilihan alat dan bahan, pembuatan acuan hingga pembuatan dan finishing prototipe, hasilnya menunjukkan bahwa prototipe yang dibuat sesuai dengan desain awal. Kesimpulan besaran. Baiklah, untuk kesimpulan pada proses laporan ini, yaitu dalam proses pembuatan spesimen, pengelasan UPS, NDT, dan prototipe struktur kapal dan bahan PVC, penting untuk memahami teori dasar tahapan pekerjaan yang sistematis, yang mengikuti tahapan pekerjaan yang terstruktur dan menggunakan bahan dan peralatan yang sesuai, dapat dihasilkan produk yang berkualitas memenuhi standar yang diinginkan. Mungkin saran saya untuk terkait ini, terlepas dari kenyataan bahwa proses pembuatan prototipe berjalan lancar, ada beberapa aspek yang dapat diperbaiki untuk pembuatan proyek ini. Pertama yaitu bergantung pada tujuan kapal, yang mungkin perlu penggunaan bahan lain yang lebih ringan atau lebih akurat. Kedua, untuk detail yang lebih rumit atau resisi yang lebih tinggi, dapat dipertimbangkan penggunaan teknologi seperti cetakan 3D. Ketiga, sebelum produksi massal perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut mengenai daya tahan dan kinerja prototipe dalam kondisi nyata.
Mungkin hanya ini yang saya sampaikan untuk terkait laporan ini. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.